Hai, perkenalkan nama saya Seruni. Hari ini saya akan membahas topik mengenai arti nama Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah nama yang sering kali kita sebut-sebut, apalagi kita sebagai umat Kristiani. Mungkin kita sering mendengar, membaca, bahkan menyebut nama Yesus ketika kita mendengar khotbah, membaca Alkitab, atau saat kita berdoa. Dan biasanya juga di akhir doa kita akan menutupnya dengan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tapi tidak jarang juga nama Yesus Kristus sering dijadikan bahan bercandaan atau dapat dikatakan itu menyebut namanya dengan sembarangan. Walaupun nama Yesus Kristus tidak asing di telinga kita, tapi kalian tahu nggak sih arti di balik nama tersebut? Apa sih arti nama tersebut dalam kehidupan kita? Maka dari itu, yuk nonton terus video ini sampai akhir. Sebelum kita membahas arti nama Yesus Kristus, mungkin ada yang bertanya dari antara kalian yang menonton. Apa sih pentingnya membahas arti nama? Apa itu penting untuk dibahas? Jika itu penting, apa alasan hal tersebut penting untuk dibahas? Nah, pada zaman kita sekarang, dalam budaya kita saat ini, nama mungkin bukan suatu hal yang luar biasa yang perlu untuk dibahas panjang lebar. Namun berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman itu, khususnya orang Yahudi, nama adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Oleh karena nama menandakan identitas diri seseorang. Jadi, nama pada saat itu menggambarkan jati diri orang tersebut. Yesus Kristus adalah nama yang istimewa, di mana dari nama tersebut kita dapat melihat jati diri Yesus Kristus. Kristus sendiri berarti yang diurapi, yaitu Dia yang ditetapkan memegang jabatan. Nah, apa sajakah jabatan tersebut? Ya, Yesus Kristus diurapi sehingga Dia memegang 3 rangkap jabatan. Nah, yang pertama, imam, yang kedua, raja, dan yang ketiga, nabi. Saya akan menjelaskan 3 rangkap jabatan tersebut. Nah, Yesus Kristus sebagai imam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa imam bertugas untuk memberikan persembahan dan korban bakaran kepada Allah untuk menghapus dosa umat. Nah, Yesus Kristus juga adalah imam besar yang sejati yang membawa dirinya sendiri untuk korban tebusan umatnya dengan menyerahkan nyawanya. Oleh karena dia adalah manusia yang tidak bercacat dan juga sempurna untuk dijadikan korban, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk kita umat manusia. Nah, yang kedua, Yesus Kristus sebagai Raja. Raja adalah jabatan yang diberikan Allah untuk memerintah dan dalam hukum yang benar dan adil. Yesus Kristus ditabiskan oleh Allah sendiri untuk memerintah dengan firman dan rohnya. Tidak hanya itu, sebagai seorang raja, dia juga akan membela kita dan melindungi dari musuh. Nah, kita bisa melihat ini dari Mazmur 45 ayat 7-8, Mazmur 110 ayat 1-3, dan 1 Korintus 15 ayat 25-27. Ini juga dapat kita lihat dalam ranah eskatologi, yaitu digenapi sepenuhnya ketika Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Nah, yang ketiga yaitu Yesus Kristus sebagai nabi. Dalam perjanjian lama, seorang nabi bertugas untuk bernubuat menyampaikan firman Tuhan kepada umat manusia. Maka dari itu, Yesus Kristus pun demikian, di mana ketika dia menjadi seorang manusia, dia datang untuk memberitakan firman Allah, menerangkan firman Tuhan kepada umat manusia, dan menyerukan kabar baik. Nah, kita bisa melihat salah satu contoh ayat dari Lukas 4 ayat 18 dan Yohanes 3 ayat 14 yang menyebut bahwa ya Yesus Kristus adalah seorang nabi yang dijanjikan. Nah, kita sudah panjang lebar menjelaskan mengenai arti nama Yesus Kristus. Nah, sekarang setelah kita mengetahui itu semua, lalu apa pengaruhnya buat kita sekarang ini?
apa manfaat yang kita peroleh dari mengerti arti nama Yesus Kristus. Melalui arti nama Yesus Kristus, kita dapat melihat janji dan penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi umat manusia. Melalui namanya, kita dapat mengingat bahwa Dia adalah Allah yang memegang perjanjiannya dari masa perjanjian lama hingga digenapi melalui Yesus Kristus. Dari penjelasan tadi, kita sekarang mengerti arti nama Yesus Kristus, yaitu mengandung unsur penggenapan janji, kasih, dan anugerahnya. Sehingga seharusnya kita sebagai umat yang telah dikasihinya, tidak menyebut nama tersebut dengan sembarangan, menjadikan nama tersebut sebagai bahan bercandaan atau ucapan latah dan lain sebagainya yang membuat nama Tuhan kita menjadi tidak hormat lagi. Mari kita sama-sama kembali merenungkan hal ini, dan tidak hanya merenungkannya, namun kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ya, salah satu contohnya yaitu menghormati nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak membuat nama tersebut menjadi bahan bercandaan atau mengungkapkan nama tersebut karena latah. Namun kita harus menghormati nama tersebut. Ya, demikian sesi hari ini. Sampai jumpa lagi.